Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengira bahwa kecerdasan, pengetahuan, atau otoritas adalah kunci utama untuk memengaruhi orang lain. Namun, pengalaman menunjukkan hal yang berbeda. Banyak orang yang sangat pintar kesulitan membangun hubungan. Banyak pemimpin yang berkuasa gagal mendapatkan kepercayaan. Dan banyak konflik muncul bukan karena perbedaan kepentingan, melainkan karena cara kita berinteraksi satu sama lain. Dari sinilah How to Win Friends and Influence People bermula. Dale Carnegie mengajak kita memahami bahwa manusia bukan makhluk yang digerakkan oleh logika semata. Kita digerakkan oleh perasaan, oleh kebutuhan untuk dihargai, didengar, dan diakui keberadaannya. Buku ini tidak mengajarkan cara memanipulasi orang lain. Ia tidak menawarkan teknik licik atau trik sesaat. Sebaliknya, Carnegie menekankan bahwa pengaruh yang bertahan lama hanya dapat dibangun melalui ketulusan dan empati. Sejak awal, buku ini mengingatkan kita bahwa kritik, celaan, dan paksaan jarang menghasilkan perubahan yang positif. Orang mungkin patuh, tetapi mereka tidak benar-benar tergerak. Sebaliknya, ketika seseorang merasa dihormati, ia menjadi lebih terbuka. Ketika seseorang merasa dipahami, ia lebih mudah diajak bekerja sama. Pendahuluan ini menyiapkan satu perubahan cara pandang yang penting, bahwa kemampuan berhubungan dengan orang lain bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari. Carnegie menegaskan bahwa keberhasilan dalam pekerjaan, kepemimpinan, bahkan dalam kehidupan pribadi, sangat ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan manusia lain. Buku ini mengajak kita untuk berhenti berfokus pada bagaimana memenangkan argumen, dan mulai memikirkan bagaimana membangun hubungan. Karena pada akhirnya, orang tidak berubah karena mereka kalah debat. Mereka berubah karena mereka merasa dihargai. Dan dari pemahaman inilah, perjalanan How to Win Friends and Influence People bermula. Sebuah perjalanan untuk memahami manusia, dan pada saat yang sama, memahami diri kita sendiri dalam berhubungan dengan sesama. Bagian 1. Teknik dasar dalam berhubungan dengan manusia. Pada bagian pertama ini, Dale Carnegie meletakkan fondasi paling penting dalam membangun hubungan dengan manusia. Ia memulai dengan satu pengamatan sederhana, namun sering diabaikan. Manusia memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan harga dirinya. Karena itu, kritik yang tajam, celaan terbuka, dan keluhan yang terus-menerus hampir tidak pernah menghasilkan perubahan positif. Sebaliknya, cara-cara tersebut sering memicu perlawanan, pembelaan diri, dan penutupan komunikasi. Carnegie menegaskan bahwa ketika kita mengkritik seseorang, kita jarang mengubah perilakunya. Yang kita ubah justru sikapnya terhadap kita. Bagian ini mengajak kita memahami bahwa pengaruh yang efektif dimulai dari pengendalian diri, dari kemampuan menahan dorongan untuk menyalahkan dan menghakimi. Prinsip kedua yang ditekankan adalah pentingnya penghargaan yang tulus, bukan pujian kosong, bukan sanjungan berlebihan, melainkan pengakuan jujur atas usaha, niat baik, dan kontribusi orang lain. Carnegie menjelaskan bahwa setiap manusia, tanpa kecuali, memiliki kebutuhan untuk merasa berarti. Ketika kebutuhan ini diakui, orang menjadi lebih terbuka, lebih kooperatif, dan lebih termotivasi. Bagian ini juga menekankan bahwa memengaruhi orang lain bukan berarti memaksa mereka mengikuti keinginan kita. Pengaruh sejati terjadi ketika kita mampu membangkitkan keinginan dari dalam diri mereka sendiri. Carnegie mengajak kita mengubah sudut pandang, berhenti bertanya, apa yang saya inginkan, dan mulai bertanya, apa yang diinginkan orang lain, dan bagaimana hal itu dapat selaras dengan tujuan bersama. Bagian pertama ini menutup dengan satu pelajaran mendasar, bahwa hubungan manusia tidak dibangun melalui dominasi, melainkan melalui penghormatan. Sebelum kita mencoba mengubah orang lain, kita perlu terlebih dahulu mengubah cara kita berinteraksi. Karena dalam dunia hubungan manusia, cara berbicara seringkali lebih menentukan daripada isi pembicaraan itu sendiri. Dan dari fondasi inilah, seluruh prinsip berikutnya dalam How to Win Friends and Influence People dikembangkan. Bagian 2. 6 cara membuat orang menyukai Anda. Pada bagian kedua ini, Dale Carnegie memfokuskan perhatian pada satu tujuan sederhana
namun sangat menentukan dalam hubungan manusia, membangun rasa suka dan kedekatan. Carnegie menegaskan bahwa orang tidak tertarik pada siapa kita sebenarnya, melainkan pada bagaimana perasaan mereka saat berada di dekat kita. Karena itu, langkah pertama yang ia tekankan adalah ketulusan. Bukan keramahan yang dibuat-buat, melainkan minat yang sungguh-sungguh terhadap orang lain. Ketika kita benar-benar tertarik pada orang lain, pada cerita mereka, pandangan mereka, dan pengalaman hidup mereka, hubungan mulai terbentuk secara alami. Prinsip berikutnya adalah kemampuan mendengarkan. Carnegie menunjukkan bahwa banyak orang ingin didengar, namun sangat sedikit yang benar-benar mau mendengarkan. Mendengarkan bukan sekedar menunggu giliran berbicara. Ia adalah tindakan aktif untuk memahami dunia orang lain tanpa terburu-buru menilai atau menyela. Bagian ini juga menekankan pentingnya menghargai identitas seseorang. Menyebut nama seseorang dengan benar, mengingat detail kecil tentang dirinya, dan menunjukkan perhatian yang konsisten memiliki dampak emosional yang besar. Nama seseorang, menurut Carnegie, adalah bunyi paling indah dalam bahasa apapun. Selain itu, Carnegie mengingatkan bahwa cara paling cepat membuat seseorang menyukai kita bukanlah dengan banyak berbicara tentang diri sendiri, melainkan dengan memberi ruang agar mereka berbicara tentang dirinya. Ketertarikan yang tulus tidak membutuhkan teknik rumit. Ia membutuhkan kehadiran dan perhatian. Bagian kedua ini juga menegaskan bahwa membangun hubungan bukan tentang pencitraan. Orang dapat merasakan ketidaktulusan. Apa yang terlihat sebagai strategi akan cepat kehilangan daya pengaruhnya. Sebaliknya, sikap menghargai yang konsisten akan membangun kepercayaan secara perlahan namun kokoh. Bagian ini menutup dengan satu pelajaran penting, bahwa disukai orang lain bukan hasil dari upaya memaksakan diri untuk menarik perhatian, melainkan hasil dari kemampuan membuat orang lain merasa penting. Dan ketika seseorang merasa dihargai, hubungan pun tumbuh tanpa perlu dipaksa. Bagian 3. Cara memenangkan orang pada cara berpikir Anda. Pada bagian ketiga ini, Dale Carnegie memasuki wilayah yang sering menjadi sumber konflik, perbedaan pendapat. Banyak orang mengira bahwa cara terbaik untuk meyakinkan orang lain adalah dengan memenangkan perdebatan. Namun, Carnegie menunjukkan bahwa perdebatan hampir selalu berakhir dengan dua pihak yang sama-sama bertahan pada posisinya masing-masing. Meskipun seseorang kalah secara logika, harga diri yang terluka akan membuatnya sulit menerima gagasan baru. Karena itu, prinsip pertama yang ditekankan adalah sederhana. Hindari perdebatan yang tidak perlu. Bukan karena kita tidak memiliki pendapat, melainkan karena tujuan kita bukan membuktikan diri paling benar, tetapi membangun kesepahaman. Carnegie mengajak kita menghormati sudut pandang orang lain. Dengan mengakui bahwa perspektif mereka masuk akal dalam konteks pengalaman mereka, kita membuka pintu dialog, bukan menutupnya. Bagian ini juga menekankan pentingnya mengakui kesalahan dengan cepat dan tulus ketika kita memang keliru. Sikap ini bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya, ia membangun kredibilitas dan kepercayaan. Carnegie menegaskan bahwa orang lebih mudah diyakinkan ketika mereka merasa keputusan itu lahir dari pemikiran mereka sendiri. Karena itu, ajakan jauh lebih efektif daripada perintah. Dengan mengajukan pertanyaan, memberi ruang berpikir, dan membiarkan orang lain sampai pada kesimpulan, kita membantu mereka merasa memiliki atas keputusan tersebut. Bagian ini juga mengingatkan bahwa emosi seringkali mendahului logika. Oleh karena itu, pendekatan yang lembut, bahasa yang menghargai, dan nada yang tidak mengancam jauh lebih berpengaruh daripada argumen yang keras dan tajam. Pesan utama bagian ketiga ini jelas. Untuk mengubah cara berpikir seseorang, kita harus terlebih dahulu menjaga hubungan dengan orang tersebut. Karena tidak ada gagasan, sehebat apapun, yang dapat bertahan jika disampaikan dengan cara yang melukai harga diri. Dan ketika orang merasa dihargai dalam perbedaan, mereka akan jauh lebih terbuka untuk melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Bagian 4. Menjadi pemimpin
mengubah orang tanpa menyinggung atau menimbulkan kebencian. Pada bagian keempat ini, Dale Carnegie membawa seluruh prinsip sebelumnya ke dalam satu konteks yang paling menantang, kepemimpinan dan pembinaan. Carnegie menegaskan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal kekuasaan, melainkan kemampuan membimbing orang lain tanpa melukai harga diri mereka. Banyak pemimpin gagal bukan karena kurang cerdas atau kurang tegas, melainkan karena cara mereka mengoreksi dan memberi arahan menimbulkan rasa malu, marah, atau penolakan. Bagian ini mengajarkan bahwa jika perubahan ingin bertahan lama, orang harus merasa dihargai dalam prosesnya. Prinsip pertama yang ditekankan adalah memulai dengan pujian yang tulus, bukan untuk menutupi kesalahan, melainkan untuk menegaskan bahwa setiap orang memiliki nilai dan potensi. Carnegie menunjukkan bahwa koreksi yang diawali dengan penghargaan lebih mudah diterima dibandingkan kritik yang langsung dan tajam. Selanjutnya, Carnegie menganjurkan untuk menyampaikan kesalahan secara tidak langsung. Alih-alih menyalahkan secara terbuka, pemimpin yang bijak mengajak orang lain melihat masalah sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki bersama. Bagian ini juga menekankan pentingnya berbicara tentang kesalahan diri sendiri sebelum menyoroti kesalahan orang lain. Sikap ini menurunkan jarak hierarkis dan membangun rasa kebersamaan. Carnegie mengingatkan bahwa setiap orang ingin mempertahankan martabatnya. Karena itu, memberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan muka adalah kunci perubahan yang efektif. Prinsip berikutnya adalah memberi harapan dan kepercayaan. Ketika seseorang dipercaya mampu berubah, ia lebih terdorong untuk memenuhi harapan tersebut. Carnegie menegaskan bahwa memberi tanggung jawab dan pengakuan seringkali lebih kuat daripada pengawasan ketat dan ancaman. Bagian keempat ini menupuk dengan satu gambaran kepemimpinan yang jelas. Pemimpin yang efektif tidak membuat orang merasa kecil, melainkan membantu mereka bertumbuh. Karena perubahan yang lahir dari rasa hormat akan jauh lebih bertahan dibandingkan perubahan yang lahir dari rasa takut. Dan dengan prinsip inilah, How to Win Friends and Influence People menyampaikan pesan akhirnya, bahwa pengaruh terbesar selalu dimulai dari cara kita memperlakukan manusia lain dengan martabat dan empati. Penutup. Inti dari pengaruh yang bertahan lama. Pada bagian penutup ini, Dale Carnegie tidak menawarkan teknik baru. Ia justru mengajak kita melihat kembali apa yang sebenarnya telah kita pelajari. Sepanjang buku ini, satu pesan terus diulang dalam berbagai bentuk dan situasi, bahwa manusia ingin dihargai, dipahami, dan diperlakukan dengan martabat. Tidak ada satu prinsip pun dalam buku ini yang bekerja melalui paksaan. Tidak ada ajaran yang mengandalkan rasa takut, ancaman, atau keinginan untuk menang atas orang lain. Semua prinsip yang dibahas berakar pada satu pemahaman sederhana, bahwa pengaruh sejati lahir dari hubungan yang sehat. Carnegie menegaskan bahwa kita tidak dapat mengubah orang lain dengan merendahkan mereka. Kita tidak dapat memenangkan hati dengan melukai harga diri. Dan kita tidak dapat memimpin secara efektif tanpa empati. Buku ini juga mengingatkan bahwa prinsip-prinsip komunikasi yang baik bukanlah keterampilan sesaat. Ia adalah kebiasaan yang harus dilatih dalam interaksi sehari-hari, dalam percakapan kecil, dalam perbedaan pendapat, dan dalam cara kita menanggapi kesalahan orang lain. Pengaruh yang paling kuat tidak datang dari kata-kata yang paling keras, melainkan dari sikap yang paling konsisten. Carnegie tidak menjanjikan bahwa dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita akan selalu disukai oleh semua orang. Namun ia menunjukkan bahwa kita akan menjadi pribadi yang lebih mudah dipercaya, lebih dihormati, dan lebih efektif dalam bekerja sama. Pada akhirnya, How to Win Friends and Influence People bukanlah buku tentang memenangkan orang lain. Ia adalah buku tentang mengelola diri sendiri dalam hubungan dengan sesama. Tentang memilih untuk mendengarkan ketika kita ingin berbicara. Tentang memilih untuk memahami ketika kita ingin menghakimi.
dan tentang memilih membangun ketika kita memiliki kekuatan untuk menjatuhkan. Karena ketika kita memperlakukan orang lain dengan rasa hormat yang tulus, pengaruh tidak perlu dipaksakan. Ia akan tumbuh dengan sendirinya. Dan di sanalah pesan terakhir Dale Carnegie berlabuh, bahwa keberhasilan dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita ketahui, melainkan oleh bagaimana kita memperlakukan manusia lain dalam setiap perjumpaan.